وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Catatan, apabila seorang suami mengilak istrinya dalam waktu tertentu lalu sebelum sampai pada waktu yang ditentukan ternyata suami telah menjimai istrinya, maka berarti ilaknya telah selesai. Artinya kalau dikatakan kemudian kamu nggak tak gauli sebulan, kok dalam waktu 2 minggu suaminya yang nggak betah, akhirnya datang kepada istrinya, maka ilaknya selesai. Berkata Abu Abdillah Usamah bin Muhammad Al-Jamal Hafizahullah, firman Allah, jika mereka kembali kepada istri mereka, yaitu kepada mereka yang mereka sumpah untuk dijauhi, yaitu menjima istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maksudnya adalah bahwasanya sesungguhnya Allah mengampuni mereka atas sumpah yang mereka batalkan, yaitu dengan menjadikan kafarah bagi penghalalan atas ilah yang mereka lakukan. Aku bersumpah nggak akan gauli kamu sebulan, 2 minggu nggak betah digauli istrinya, nggak apa-apa, tapi sumpahnya harus ditebus. Nah, karena tadi kan udah sumpah. Tebusannya apa? Puasa 3 hari berturut-turut atau ngasih makan orang miskin 10 orang. Nah, namun suami wajib membayar kafaroh sumpah, memilih salah satu. Yang pertama apa? Memberi makan 10 orang miskin. Kumpulkan tetangganya, nanti tahu kalau ini. Apa kok aku kok traktir? Nanti ketahuan, oke. Bungkuskan McDonald atau bungkuskan nasi padang yang enak. Nasi padang atau komplit, kasih lauk ayam sama perkedel, itu udah standar, bagus lah, cukup lah. Bagikan ke orang-orang nggak punya, 10 orang. Bagikan ke tukang becak, boleh. Pilih kalau bisa tukang becak itu yang sholat. Gitu kan. Kata Nabi SAW, la tusohib illa mu'minan wala ta'kul ta'amaka illa takiyun. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Nah, diintip tuh di masjid. Wah, ada tukang becak sholat di masjid, kasih. Ada abang gojek sholat di masjid, kasih gitu. 10 orang. Kalau kasih tetangganya kan malu. Ngopoin. Aku ini sumpah orang tua bujuku ternyata tak cuma. Ternyata gue ragu atau malah DC toh. Akhirnya ya nyari yang aman. Dengan makanan yang bisa diberikan untuk keluarga dan ukuran makanan adalah berdasarkan urf kebiasaan di daerahnya. Tadi saya bilang ya, 1 bungkus nasi padang isi ayam bakar sama perkedel atau apa namanya ayam bakar sama telur atau telur sama perkedel itu udah standar. Tapi kalau cuma nasi putih sama kerupuk 2, emang kamu akan kayak gitu tiap hari? Kalau emang itu yang kamu makan ya silakan. Kalau kita nggak makannya kayak gitu ya jangan, itu namanya orang pelit. Maka upahnya ya masih nggak bisa batal, itu kafarohnya masih ada. Kemudian yang kedua, melimpahkan kepada 10 orang miskin dengan pakaian yang dapat menutup aurat mereka ketika sholat. Oh, ternyata aku sekarang tambah gemuk, ada pakaian kecil-kecil, ambil tuh, bagikan ke 10 orang. Atau yang ketiga, memerdekakan hamba saya yang muslim. Jadi kalau bahasa memerdekakan hamba saya ini yang muslim ya, bukan yang kafir. Budak-budak itu yang diminta dibebaskan itu yang muslim-muslim. Biar orang yang budak yang kafir biar masuk Islam, lebih dibebaskan. Kemudian yang keempat, jika seorang tidak mampu melakukan salah satu dari ketiganya, maka kafarnya dengan berpuasa 3 hari. Jadi puasa 3 hari, menurut urutan ini itu adalah yang akhir. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Nah, Allah nggak akan mengadab kalian karena sumpah-sumpah kalian yang kalian ucapkan dalam kondisi sedang gurau. Ya, jadi kalau kamu dengar perkataan orang Arab gitu, orang Arab ngomong sama orang Arab gitu. Itu di kantor tuh baru ada pelatihan tuh yang datang orang-orang Arab. Itu kalau ngomong tuh, demi Allah gitu, makanan tadi itu enak. Jadi ngomong untuk hanya menyatakan makanan itu enak, dia ngomong, lah, wallahi. Kadang uksimu billahil adim, aku bersumpah atas nama Allah yang Maha Kuasa. So, tadi aku kesini tuh jalan kaki, hanya cuma ngomong gitu. Nah, hal-hal seperti ini nih masuk dalam wilayah ini. Tapi walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tapi Allah akan mengadab kamu atas apa yang kamu di sini dikatakan bahwasanya sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Aqadtumul aiman, jadi sumpah-sumpah yang memang diakatkan itu, dinyatakan dengan benar-benar itu. Fakafaratuhu, maka kafarohnya kalau kamu langgar, it'amu asaroti miskinan, memberi makan 10 orang. Ini yang pertama. Min ausati matut aimuna ahlikum, dari apa-apa yang memang kalian makan atau kalian persembahkan untuk keluarga kalian. Kemudian yang kedua, aukiswatuhum, atau memberikan pakaian untuk yahum, kembali kepada 10 orang miskinan tadi ini. Au tahriru raqabah, atau memberikan budak
Famalam yajid, kok nggak bisa, ngasih makan nggak bisa, gitu. Kemudian ngasih pakaian nggak bisa, kemudian membebaskan budak nggak ada, fasyamu salasati ayyamin, maka puasa 3 hari berturut-turut, dzalika kafaratu aimanikum idza khalaftum. Itu adalah kafarah untuk sumpah-sumpah kalian yang kalian langgar. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, ketentuan atau catatan yang kedua, silakan jika ada pertanyaan silakan dikirimkan ke kolom chat. Kayaknya udah habis babnya. Untuk pagi hari ini kita sampai di sini. Yang kedua, apabila setelah berlalu 4 bulan, kan tadi maksimal 4 bulan tuh, kok 4 bulan nih ilaknya udah dijalanin, dan dia nekat 4 bulan gitu, dijalanin, dan kemudian kok digas lagi, sementara suami juga belum menjima istrinya, jadi harus segera dibatalkan ya. Begitu kau ngomong 4 bulan, ya 4 bulan lebih sehari itu ya harus didatangi istrinya, dikasih haknya, dan sampai menganiaya seorang istri. Karena suami kalau nggak berikan haknya itu ya hak istri, itu ya, istri itu ya akan teraniaya. Maka istri boleh melaporkan permasalahannya kepada hakim. Proteslah dia kepada hakim, sehingga hakim akan menasihati suami dan memberikan pilihan kepada suami antara kembali menjimainya atau mentalaknya. Nah, sampaikan ke Pak Hakim, Pak Hakim, suami saya itu ngomong kalau nggak mau ngumpuli saya sebulan. Ya wes aku sabar sebulan tak anteni gitu kan. Habis sebulan kok dia ngegas tuh. Udah sebulan lebih seminggu nih dia tetap nggak datang ke saya. Nah, minta nasihatnya. Hakim panggil tuh suaminya. Kowe, enggak. Wah, enggak. Salah. Si A dia enggak. Kenapa kamu mengilah istrimu sebulan tapi kamu tambahkan seminggu? Kamu nggak datangin istrimu. Harusnya kan kamu cukupkan sebulan sesuai dengan sumpahmu. Nah, jawab si A tadi itu dengan bisik-bisik. Aku wes rasa seneng Pak Hakim. Nah, maka Pak Hakim ya mengatakan ya kalau kayak gitu jangan kamu aniaya, ceraikan aja. Udah selesai biar enak, semua bisa jalan sendiri. Dia juga punya kebutuhan, biar dia nikah sama orang lain. Neng aku nggak boleh Pak Hakim kalau dia nikah sama orang lain. Nah itu namanya suami yang berbuat aniaya dolim. Ya, ketika suami berbuat dolim, kata Nabi SAW apa? Adulmu dulumatu yaumal qiyamah. Kedoliman yang kamu buat di dunia akan menjadi beban berat nanti, jadi kegelapan kamu di hari kiamat. Artinya kalau emang sudah nggak senang, lepasin. Jangan kemudian pakai macam-macam trik untuk menganiaya dia, nggak usah. Biarkan dia terbang ke angkasa kalau emang dia bisa, gitu loh. Biarkan dia lepas ke padang Sahara kalau emang dia mampu, gitu. Nggak usah kemudian kamu ikat-ikat kayak kuda atau unta, ya. Nggak usah dipakaikan syarat macam-macam gitu. Maka itu yang harus dipahami. Jadi ilah ini harus segera dibatalkan atau segera diselesaikan. Ketika sudah selesai yaitu dengan cara mendatangi istrinya. Mendatangi istrinya, dan hak dia adalah untuk digauli dengan baik. Gauli itu bisa dengan konteks ngobrol, tapi wabil khusus terkait ilah ini, karena ilah ini konteksnya kan nggak mau menjimai ya, berarti konteksnya adalah jima. Ya. Maka ini yang harus difahami oleh semua pihak, yaitu laki-laki dan juga perempuan, khususnya laki-laki, karena ilah ini bab yang ada di laki-laki. Gimana kalau ucapan saya nggak mau menggauli kamu diucapkan wanita? Nggak kepake. Mas, aku bersumpah nggak akan bergaul, nggak akan mau melayani kamu selama sebulan. Ini nggak kepake. Ya. Ini hanya wilayahnya seorang suami kepada istrinya. Nah, terus gimana istri yang sudah mengucapkan gitu ketika menggunakan demi Allah ya, dia harus membayar kafarah sumpahnya. Artinya kalau ada istri ngomong gitu, nah istilahnya suaminya butuh, dirayu-rayu, entah dibelikan apa, tidak ngomong apa, terus dia mau pada hari, mungkin kan baru marah tuh, terus pokoknya aku mau naik hubungan karo meneh, hubungan dalam tanda kutip ya. Nah, ternyata suami ini pintar nih, pintar ngomong, pintar ngerayu gitu. Baru diucapkan tadi jam 10 gitu kan, jam 2 dirayu, udah beres gitu kan, terjadilah hubungan suami istri. Maka istri tetap harus wajib menebus sumpahnya. Walaupun ilaknya itu nggak berlaku gitu. Ilak si istri ini loh nggak berlaku. Tapi kan udah bersumpah dia. Maka sumpahnya harus ditebus. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.